Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita sampai kita disampaikan kepada bulan Syawal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Syawal ini juga dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Sungguh Ramadan yang Allah sudah takdirkan kita lalui adalah sebuah pelajaran besar bagi kita, yaitu bekal untuk kita persiapkan diri beramal saleh 11 bulan berikutnya. Ramadan banyak mengajarkan kepada kita. Tema kita kali ini adalah, saya coba akan singkungkan seni beramal saleh atau meningkatkan pahala sebuah kebaikan, pelajaran besar dari bulan Ramadan. Akhi fillah, kalau kita perhatikan Ramadan, maka Ramadan sebenarnya memberikan kita banyak pelajaran tentang bagaimana cara kita melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Ketahuilah bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, maka kita bisa lipat gandakan pahalanya, bisa kita tingkatkan pahalanya. Dan lewat Ramadan ini kita akan belajar beberapa poin penting cara kita melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Yang pertama, ketahuilah bahwa ada waktu dan tempat terbaik beramal saleh. Jadi Allah mengaruniakan kepada kita waktu dan tempat terbaik beramal saleh. Ada kurang lebih sekitar 15 waktu terbaik beramal saleh. Ada waktu ini yang terulang setiap hari, ada yang terulang sekali seminggu, ada yang terulang sekali sebulan, dan ada yang terulang sekali setahun. Dan Ramadan adalah contoh di antara waktu yang terulang sekali setahun, plus ditambah dengan malam Lailatul Qadarnya. Nah, di sini kita perlu belajar manakah waktu-waktu yang terulang setiap hari, yaitu di antaranya sepertiga malam terakhir, lalu pagi dan sore harinya. Yang terulang mingguan adalah hari Jumatnya yang kita berada hari ini, belum lagi Senin dan Kamisnya. Yang terulang sekali sebulan misalnya di Ayyamul Bid, di tengah bulannya. Maka dari itu kita beramal saleh di waktu-waktu ini akan sangat berbeda pahalanya dengan waktu di luar waktu ini. Kita tahu ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah berikan kita pahala 1000 bulan. Maka dari itu hendaklah setiap muslim memperhatikan waktu-waktu beramal saleh ini. Dan salah satu waktu terbaik beramal saleh adalah usia kita. Berbeda pahala antara orang yang rajin ibadah di usia muda dibandingkan di usia tuanya. Karena kita rajin ibadah di usia tua itu mah wajar. Karena kenapa? Mungkin kita sadar sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka manfaatkan di masa muda kita untuk kita ibadah. Nah, waktu-waktu ini juga ikhwatal iman, setelah kita memilih waktu-waktu terbaik beramal solehnya, maka langkah berikutnya perhatikan amalan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita lakukan di waktu tersebut. Kita lihat misalnya di bulan Ramadan,
Kita memiliki amalan-amalan khususnya, mulai dari puasa wajibnya, salat tarawihnya, lalu di sepertiga malam, di 10 terakhir kita iktikafnya, memfokuskan diri ibadah di malam-malam 10 terakhir Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar. Jadi dia memiliki juga amalan khususnya. Sama kita perhatikan misalnya hari Jumatnya, maka di antara amalannya adalah di satu sisi kita wajib untuk menunaikan salat Jumat, maka kita juga Nabi perintahkan untuk banyak melakukan atau membaca salawat kepada Nabi SAW. Karena ada perbedaan keutamaan membaca salawat kepada Nabi pada hari Jumat dengan hari-hari lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat yang berkeliling yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Tetapi ketika kita mengucapkan salawat pada hari Jumat, berbeda pahalanya. Nabi SAW bersabda, Aktiru alaiya minas salati fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari Jumat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatana wa qad arramta? Bagaimana salawat kami itu ditampakkan kepadamu sementara engkau sudah berkalang tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harrama 'alal ardi an takula jasadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Di sepertiga malam terakhir, itu pun kita ada ibadah khusus yang Nabi perintahkan lakukan. Selain kita salat, yaitu tahajud dan witir, kita juga disuruh berdoa. Maka amalan yang paling spesifik kita lakukan di malam ini adalah memperbanyak membaca istighfar. Karena itu Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka juga memohon ampun. Wal mustaghfirina bil ashar, dalam ayat lain, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi sepertiga malam tadi itu adalah terbaik untuk kita lakukan adalah selain salat dan berdoa, maka perbanyaklah membaca istighfar. Sama juga dengan hari Jumat ini, apa amalan paling spesifiknya? Sekali lagi adalah kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Kalau di pagi dan sore harinya adalah salah satu waktu terbaik untuk kita berzikir kepada Allah. Karena itulah Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore harinya. Kita lihat lagi misalnya antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah ini adalah salah satu waktu terbaik untuk kita beramal saleh. Amalannya ada kurang lebih 6 amalan yang kita disunnahkan. Yang pertama, jawablah adzan. Sebagaimana yang kita tahu menjawab adzannya, kecuali di lafaz hayya 'alas shalah halal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Lalu berikutnya apa? Setelah kita menjawab adzan, maka berselawatlah kepada Nabi SAW. Selesai itu baru kita membaca doa Allahumma rabb hadzal da'wati tammah. Berikutnya apa? Kita melakukan salat sunnah qabliyah, lalu berdoa antara adzan dan iqamah. Ini adalah salah satu waktu makbul berdoa. Karena Nabi SAW bersabda, ad-du'a bainal adzani wal iqamati la turad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Lalu berikutnya adalah menjawab iqamah. Salah satu sunnah Nabi yang jarang kita lakukan yaitu menjawab iqamah. Kita lihat lagi contoh misalnya seorang istri, ketika ada suami di rumahnya, maka amalan paling afdal adalah melayani suaminya. Karena kalau dia mau puasa sunnah, maka dia harus izin suaminya. Karena dia melayani suami lebih besar pahalanya, karena hukumnya adalah wajib dibandingkan dia puasa sunnah. Seorang karyawan ketika jam kerja, maka yang paling besar pahalanya dia lakukan adalah melakukan pekerjaannya dibandingkan dia baca Quran, dibandingkan dia sholat sunnah. Karena melakukan pekerjaannya adalah hukumnya wajib, karena itu berdasarkan kesepakatannya, sementara yang dilakukan itu adalah sholat sunnah. Maka dari itu akhirnya, setelah kita tahu waktu-waktu terbaik beramal saleh, maka diantaranya adalah pilihlah, beri ilmulah tentang amalan apa yang disunnahkan untuk kita lakukan di waktu tersebut. Lalu kita lihat lagi misalnya tempat. Ada tempat-tempat terbaik beramal saleh juga. Kita tahu pahala salat di Masjidil Haram 100.000. Ramadan juga mengajarkan kepada kita bahwa tempat itikaf itu hanya boleh di masjid. Salat sunnah, salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Ketika kita salat di Masjid Quba, kita mendapatkan pahala umrah. Sama juga akhirnya tempat terbaik salat sunnah adalah di rumah.
ketahuilah berdasarkan kesepakatan imam 4 mazhab, salat sunnah di rumah lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan kita salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal? Manakah yang lebih afdal? As-salatu fi baiti wa salatu fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid?" Apa jawab Nabi? "Ala tara ila baiti ma qarabahu minal masjid?" Tidakkah kamu lihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibandingkan salat di masjid, kecuali salat wajib. Lalu Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu kita diantaranya adalah kita puasa itu puasa wajib. Ketahuilah akhi fillah, salah satu penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan, apakah hukum ibadah itu? Apakah dia sunnah atau dia wajib? Maka tetap yang wajib ini lebih utama untuk kita lakukan. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya. Jadi perhatikan apakah amalan itu wajib. Tadi istri lebih besar pahalanya dia melayani suami dibandingkan dia puasa sunnah. Seorang karyawan lebih besar pahalanya untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, diberikan kepadanya, diamanahkan kepadanya dibanding dia bersalat duha maupun baca Al-Quran. Ketika tiba waktu salat wajib, maka salat di awal waktu itu adalah amalan yang paling afdal untuk kita lakukan. Sama juga halnya berbicara masalah nafkah. Maka nafkah ke istri bagi seorang suami jauh lebih besar pahalanya dibandingkan nafkah yang diberikan ke orang tuanya sendiri. Karena ke istri hukumnya adalah wajib, sementara ke orang tua itu adalah hukumnya sunnah. Karena yang wajib untuk memberikan nafkah ke orang tua kita adalah bapak kita, kecuali apabila orang tua kita itu sudah tidak mampu karena usia tua atau karena udah pensiun tidak punya pekerjaan, maka anak wajib untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa ada waktu terbaik beramal saleh, dan begitu juga tentang amal terbaik apa yang diperintahkan Nabi di waktu tersebut, dan juga lihatlah apakah amal itu hukumnya wajib atau sunnah, maka di antara penyebab terbesar dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan yaitu berikutnya adalah husnul mutaba'ah. Seberapa sesuai ibadah itu dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi fillah, ini adalah salah satu di antara syarat diterimanya sebuah amal. Sebuah amal itu akan semakin besar pahalanya di sisi Allah kalau benar-benar amal itu sesuai dengan contoh Nabi. Lihat ketika salat, Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berikutnya di bab haji maupun umrah, Nabi tegaskan kepada kita, "Khudhu anni manasikakum." Ambil tata cara berhaji kalian dariku. Begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah lain. Maka sebuah ibadah itu, contoh kita misalnya salat tarawih. Tarawih mengajarkan kepada kita, Nabi katakan kepada kita, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa khusiba lahu baqiyatu lailatihi." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka sisa malamnya itu dicatat baginya pahala salat malam. Kalau kita memilih witir sendiri di rumah tanpa dengan imam, sisa malam kita tidak dicatat pahala salat malam. Apalagi di hari Jumat ini, akhi fillah. Hari Jumat ini, kalau antum benar-benar pengen lipat gandakan pahala salat Jumat, antum tolong lakukan 5 amalan ini. Semakin sesuai dengan contoh Nabi, amalan akan semakin besar. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala." Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat, maka langkah pertama itu pastikan diri mandi janabah, mandi besar.
Yang kedua, thumma bakkara wa batakara, bersegera ke masjid. Jadi semakin kita bersegera ke masjid, pahala kita semakin besar. Karena kalau kita datang di jam pertama, kita berkorban seperti korban unta. Jam kedua itu sapi, jam ketiga itu kambing, jam keempat itu adalah ayam, dan jam kelima itu adalah telur. Semakin kita lebih cepat datangnya, pahala kita semakin besar. Lalu berikutnya yang ketiga, wa masya wa lam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Ini penekanan besar, jalan kaki tidak naik kendaraan. Lalu berikutnya yang kelima, wadana minal imam, duduk mendekat ke imam. Yang kelima, fastama walam yalgu, dia mendengarkan khutbah, tidak berbuat sia-sia. Siapa saja yang melakukan contoh perintah Nabi ini, dari dia mandi janabah, bersegera ke masjid, jalan kaki tidak naik kendaraan, duduk mendekat imam, lalu dia mendengarkan khutbah sampai khutbah selesai, apa pahalanya? Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid, setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sana, dicatat baginya pahala ibadah 1 tahun. Pahala apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha, itu pahala puasa dan salat malamnya. Subhanallah. Artinya apa? Kalau antum melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, ini adalah 100 langkah, berarti setiap Jumat kita dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Syaratnya apa? Contoh Nabi itu apa? Mandi janabah, bersegera menuju masjid, jalan kaki tidak naik kendaraan, duduk mendekat ke arah imam, lalu dengarkan khutbah. Kalau kita lakukan 5 syarat ini, maka setiap langkah kaki dicatat pahala puasa dan salat malam selama 1 tahun. Inilah ibadah ini, ketika dia semakin cocok dengan Nabi, penting untuk kita pelajari. Karena husnul mutaba'ah, menyesuaikan diri kita dengan contoh Nabi di dalam ibadah kita, adalah salah satu di antara syarat diterimanya amal. Dan syarat berikutnya yang paling penting dari diterimanya amal itu adalah harus ikhlas dilakukan karena Allah. Ramadan mengajarkan kepada kita, lihat, Nabi sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang siam Ramadan karena iman. Iman itu artinya dia tahu itu adalah perintah dari Allah, dia ikhlas lakukan karena Allah, ihtisaban mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan ganjarannya, ikhlas dia lakukan karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, baru dosa-dosa yang dulu diampuni. Begitu juga salat tarawihnya, begitu juga dengan qiyam di malam Lailatul Qadarnya. Maka dua yang terakhir ini, yaitu ikhlas karena Allah, lalu mencontoh Nabi, adalah 2 syarat diterimanya sebuah amal. Karena ini adalah konsekuensi dari 2 kalimat syahadat yang kita baca. Ketika seorang muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di antara konsekuensi kalimat ini adalah apapun ibadah itu harus ikhlas dilakukan karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kita lihat misalnya di bulan Ramadan, ini penting untuk kita selalu perhatikan ibadah kita. Kita sudah ditentukan waktunya, dari pagi sampai sore kita berpuasa. Kalau sampai kita tidak ikhlas, sampai Nabi katakan kepada kita, siapa saja yang berpuasa lalu dia tidak bisa menghentikan perkataan dusta, perkataan keji dan dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba, Allah tidak butuh dia itu meninggalkan makan dan minumnya. Maka dari itu akhirnya, apapun amal kita, ikhlaskan lakukan karena Allah. Yang kedua, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ikhlas? Maka penting untuk kita pelajari. Sebagaimana kita juga penting belajar setiap amal kita itu, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencontoh Rasulullah, amalan yang biasa pun menjadi ibadah. Kita lihat misalnya makan. Makan secara hukum akhirnya itu mubah. Mau antum makan silahkan, mau tidak makan juga silahkan. Tetapi ketika kita makan, hanya sekedar makan, kita cuma dapat kenyang. Tetapi ketika kita mencontoh Nabi makannya, lalu kita makan membaca bismillah, lalu selesai itu kita menggunakan tangan kanan, lalu selesai itu kita baca alhamdulillah, dengan membaca mengikuti ini, itu jadi ibadah di sisi Allah. Bahkan kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena Nabi katakan, innallaha yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Allah itu redha kepada seorang hamba selesai makan dan minum membaca alhamdulillah. Jadi ketahuilah, Ramadan paling tidak mengajarkan kepada kita 5 pelajaran penting untuk kita melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ada waktu terbaik dan tempat terbaik beramal saleh. Yang kedua,
lihatlah amalan apa yang disunnahkan di waktu tersebut. Lalu kalau ada kita dihadapkan antara yang wajib dan sunnah, pilihlah yang wajibnya. Lalu contohlah Nabi SAW di dalam kita beribadah, serta ikhlaskan hati, karena Allah, salah satu pelajaran terbesar dari Ramadan adalah terkait dengan keikhlasan hati kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.